Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita perdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasakan lisan kita untuk senantiasa memperbanyak tahmid, memperbanyak puja dan puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita raih, atas apa yang kita peroleh, kenikmatan-kenikmatan termasuk prestasi-prestasi, bahkan ketika kemudian apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan, maka dianjurkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah fi kulli hal atau alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kondisi. Kenapa kita mengucapkan itu? Karena kita yakin sepenuhnya apapun kondisi yang kita hadapi, apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita, itu adalah kebaikan. Kullu ma qadarallahu khair. Semua yang Allah takdirkan itu adalah insyaallah baik. Kalaupun kita belum mengetahui hikmah di balik itu, kalaupun kita rasakan kesusahan, kesulitan, atau mungkin kita masih kaget atau masih belum bisa menerima kondisi yang ada, tapi tetaplah keyakinan itu harus menjadi sesuatu yang terpatri pada diri kita. Husnudzan billah kita harus kita kuatkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsisnya menjelaskan penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Dalam kehidupan kita sering mendapatkan sesuatu yang mendadak, tiba-tiba mengagetkan, yang mungkin memberatkan, mungkin menyulitkan, bahkan dalam kondisi tertentu mungkin menyedihkan. Tetapi sampai kemudian kita nanti menemukan hikmah di baliknya, bagian dari a'malul qulub,
amalan hati yang sangat penting adalah bagaimana kita merawat husnudzon itu, merawat baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak suudzon. Ya, dengan mengatakan kullu ma qadarallahu khair, dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Semua yang Allah takdirkan insya Allah baik, dan segala puja, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, insya Allah husnudzan kita itu akan terwujud betul-betul di balik dari semua yang kita hadapi. Insya Allah Allah berikan kejutan-kejutan indah, Allah berikan nikmat-nikmat yang insya Allah membuat kita nanti akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insya Allah pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini, kita akan mentadabburi satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Bisa dibuka silahkan, surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 ini, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat yang banyak, alla takhafu wa la tahzanu, dan para malaikat itu mengatakan janganlah engkau khawatir atau takut, dan janganlah engkau atau kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, menurut beberapa mufassir, ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sababun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan perkataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, mereka meyakini adanya Allah, dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka.
Mereka menegaskan Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Loh, gimana Ustaz? Katanya orang kafir Quraisy. Tetapi kok mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Ya, disitulah kenapa para ulama menjelaskan orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah itu tidak ada masalah kaitannya dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberi rizki mereka, yang mengatur kehidupan di dunia ini dan seterusnya. Jadi tauhidullah bi'af'alihi, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau itu clear, mereka yakin yang menciptakan dunia dan seisinya ini Allah. Yang memberikan rizki kepada mereka Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahkan ketika mereka berada di lautan, di atas bahtera, kemudian diombang-ambingkan dengan badai, mereka doanya kepada siapa? Kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi ketika mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, ada tambahan-tambahannya. Setelah mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, mereka mengatakan wal malaikatu banatuhu. Dan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini yang jadi masalah. Maka kemudian mereka meyakini bahwasanya anak-anak perempuan tadi, malaikat yang mereka yakini sebagai banatullah tadi, itu akan bisa menjadi syufa'a. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Akan menjadi pemberi syafaat kelak di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini masalahnya. Ya, tauhid rububiyah clear. Tapi tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah bi'af'alil ibad, dengan amalan kita. Bagaimana kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Enggak bagi-bagi ibadah. Ibadah kepada Allah sambil ibadah kepada yang lain. Nah, itu kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bukan ateis, agnostik, atau nggak percaya Tuhan. Nggak percaya. Meyakini Allah. Masih mending dibandingkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apalagi orang-orang yang tidak bertuhan. Tetapi dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam beribadah, mereka mencampurkan ibadah mereka kepada Allah, dicampur dengan ibadah kepada selain Allah. Mereka meyakini wal malaikatu banatuhu. Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka untuk mewujudkan imajinasi mereka, mereka membuat patung-patung. Berhala-berhala yang mereka namakan Lata, Uzza, dan lain sebagainya, mereka taruh di depan Ka'bah. Bahkan di dalam Ka'bah pun juga ditaruh berhala-berhala kecil. Hingga kemudian ketika mereka tawaf, yang kemarin baru aja umrah, Masya Allah. Udah kangen tawaf belum? Udah kangen tawaf, Pak ya? Masya Allah. Sama orang-orang kafir Quraisy itu tawaf juga. Haji juga. Loh, orang kafir kok haji, Ustaz? Orang kafir kok tawaf?
Tapi tawafnya sambil menawafi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, mereka menawafi berhala-berhala mereka. Menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara ibadah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kesyirikan dan kekufuran orang-orang kafir Quraisy. Lalu ketika mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq menegaskan, Rabbunallah, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istiqomah sampai akhir. Jadi ini penting ya. Tidak cukup kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah. Tidak cukup kita meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita, yang menurunkan hujan, yang memberi rizki, yang mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmat, yang menggerakkan awan, dan lain sebagainya. Itu baru tauhid rububiyah. Harus dilengkapi dengan uluhiyah. Keyakinan itu harus mengantarkan kita untuk kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan kita. Inilah yang dinamakan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, mereka menegaskan Rabbunallahu tsummas taqom. Mengatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah. Kalau cuma ngomong Rabbunallah meyakini ya, akeh tunggali. Orang-orang kafir Quraisy pun dulu juga mengatakan itu. Ya, mungkin banyak orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, atau kolega kita, atau teman-teman kita ketika ditanya, percaya Allah apa enggak percaya? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Ya. Siapa yang mematikan kamu? Allah. Itu sesuatu yang sulit dibantah. Tapi kita lihat sholat enggak, puasa enggak. Artinya dia percaya ada Allah tapi enggak mewujudkan kepercayaan itu dalam bentuk tauhid uluhiyah, dalam bentuk tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Ya. Apa ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumastaqamu, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka penuhi konsekuensi dari ucapan tersebut sampai istiqomah. Balasan dari Allah yang Allah janjikan adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Beberapa tafsir menjelaskan, menukil beberapa pendapat dari para salafus soleh. Ada yang berpendapat malaikat itu turun dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Itu di saat sebelum mati. Ketika sakaratul maut. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan itu terjadi ketika di dalam alam kubur. Pendapat yang ketiga mengatakan itu terjadi ketika dibangkitkan dari kubur. Pada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Mana yang benar? Yang menarik adalah apa yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Zaid bin Aslam. Itu terjadi pada ketiga momentum tersebut. Sebelum mati, ketika di kuburan, dan ketika dibangkitkan.
turun kepada orang-orang yang istiqomah tersebut dengan tauhidnya, baik rububiyah ataupun uluhiyah, mengatakan kepada sang mayit tadi, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan engkau takut. Bapak Ibu sekalian, sakaratul maut itu menakutkan. Maka disebut sebagai sakarat. Sekarat. Antum di rumah sakit mungkin sudah berkali-kali lihat orang sekarat. Ya. Sakarat. Dari kata-kata sakaro. Pakai sin. Kecil. Mabuk. Tidak sadar. Ya. Dalam kondisi yang tidak terkontrol pikirannya. Maka dalam sakaratul maut tersebut orang untuk mengucapkan la ilaha illallah harus dituntun. Gak bisa dilepasin. Harus dituntun. Mudah-mudahan dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat, dia menjadi ahlul jannah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum wafat, la ilaha illallah, maka dia insya Allah masuk surga. Sakarat ini nggak mudah. Ya, nggak mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi sekalipun, bagaimana beliau sakaratul maut itu sampai demam dan butiran-butiran keringat beliau mengalir deras. Saking beratnya. Rasulullah saja mengalami sakaratul maut yang tidak mudah. Apalagi kita manusia biasa. Dan di situ adalah perjuangan terakhir setan untuk menyesatkan manusia. Yang dalam istilah yang lain ada yang menyebutnya dengan ihtidor. Sebelum wafat itu, setan akan menggoda sekali lagi. Dan dalam hal ini Abu Thalib paman Rasulullah SAW gagal. Lebih kuat tarikan setan daripada tarikan dakwah Rasulullah SAW. Ya, ini nggak mudah sakaratul maut. Maka di dalam doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, hawwin, mudahkanlah, ringankanlah untuk kami dalam kondisi sakaratul maut. Kita semuanya akan menghadapinya. Tetapi bagi orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu, itu mereka akan dihibur oleh para malaikat. Para malaikatnya bukan cuma satu dua, tetapi banyak. Maka dengan menggunakan kata-kata tatanazzal, berkerumun, turun, banyak. Apa yang mereka katakan? Allah takhafu, jangan takut. Karena orang sakaratul maut itu, Pak, yang menyakitkan bukan hanya sekedar rasa sakit yang dia alami saat nyawa sampai di kerongkongan kemudian dicabut. Tetapi yang membuat khawatir, membuat takut itu adalah bahwasanya apa yang selama ini disampaikan oleh orang-orang berkaitan dengan kematian ternyata betul. Betul-betul dia menyaksikan kematian itu. Kita kan sering lupa ya, bahwasanya kita bakal mati. Dan kalau
cuma lihat orang mati, sakaratul maut, urung lakoni dhewe, ya, belum ainul yakin. Nah, ketika nanti kita betul-betul merasakan itu, betul-betul, ya, benar ternyata. Di situ ada ketakutan nanti gimana, berarti betul akan ada adab kubur, betul akan ada mahsyar, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada sirat, ada surga, ada neraka. Terus aku piye engko? Nah, orang-orang yang istiqomah, turun para malaikat kepada mereka dan mengatakan, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, dan juga jangan sedih. Al-khauf itu dalam bahasa Arab adalah rasa takut, khawatir akan apa-apa yang akan terjadi. Belum terjadi tapi akan terjadi. Ya, kayak kita misalnya takut, wah aku besok ya bakal dapat jodoh kayak apa. Ya. Mungkin masih ada yang jomblo di sini. Mudah-mudahan Allah segerakan jodoh soleh dan solehahnya. Aku nanti kalau sudah menikah, kira-kira dapat anak apa enggak ya? Ada teman saya yang sudah menikah lama enggak punya anak. Nah, itu rasa takut, khawatir akan apa yang terjadi. Aku nanti kalau pensiun dari rumah sakit, yang buat gawe apa ya? Ya, uang pensiunnya berapa ya kira-kira? Nah, itu rasa takut akan apa yang akan terjadi. Nah, itu dihibur oleh malaikat, Allah takhafu, jangan takut. Ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Al-hazan itu adalah kesedihan, duka akan apa-apa yang telah lalu atau apa yang ditinggalkan di masa lalu. Para mufassir menjelaskan untuk tidak bersedih akan masa lalunya, untuk tidak bersedih meninggalkan anak dan istrinya, bahkan disebutkan oleh para mufassir meninggalkan hutangnya. Ya. Karena insya Allah orang-orang yang istiqomah ini nanti akan Allah tanggung hutang tersebut, apakah dengan bakti dari anak-anaknya atau teman-teman seperjuangannya dan lain sebagainya. Itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah. Tetapi jangan sengaja, Pak ya. Ya, merasa istiqomah ora apa-apa. Hutange rasah dibayar. Engko ra yo ana sing nyaur. Aku kan wong soleh. Koncoku soleh-soleh, anakku soleh-soleh, itu nggak benar. Ya. Dihibur, diyakinkan oleh para malaikat, wala tahzanu, jangan sedih. Insya Allah anakmu ada yang ngurusi, istrimu ada yang ngurusi, suamimu ada yang ngurusi. Harta-hartamu insya Allah terus mengalirkan keberkahan. Tanggungan-tanggunganmu insya Allah Allah urus. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah tadi. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan orang-orang yang istiqomah sebelum mereka wafat itu akan ada cuplikan atau gambaran, atau kalau bahasa sekarang di spill lah ya, gambaran surga ditampakkan sebelum wafat. Diberi kabar gembira engkau akan masuk surga. Dari situ kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ada dari manusia itu yang meskipun mengalami sakaratul maut, ya, bahkan kemudian kesakitan, kalau
kita lihat ya, masih ada videonya di YouTube, ada nasyid yauma taj'tu kullu ummah. Ya, itu eh, ada tayangan para mujahid Chechnya, Shishan, ya, itu yang sedang sakarat. Yang sedang sakarat karena dia habis ketembak, ya, dan terlihat betul ya kesakitan. Apalagi apa yang mengantarkan dia kepada sakarat itu sesuatu yang melukai dia. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ketika sudah wafat, wajahnya tersenyum. Ya, bersih sekali, indah sekali, bersinar, luar biasa. Seperti orang yang tidak kesakitan, seperti orang yang tidur. Tidur dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Ya itu tadi, dia sudah dihibur oleh para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, dan bergembiralah. Sudah di-spill tuh, dia bakal masuk surga. Hingga kemudian dia bisa tersenyum sebelum wafatnya. Sebaliknya, ya antum yang pengalaman jagain orang sakarat, ya ada yang dalam kondisi melotot matanya, ada yang dalam kondisi menghitam mukanya, bahkan ada yang sebelum wafat sumpah serapah, ya, mengumpat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang istiqamah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali bagaimana tauhid kita. Ya, bagaimana komitmen kita, Rabbunallah kita, keistiqomahan kita atas itu, dan insya Allah ketika kita istiqomah atas itu mewujudkan konsekuensi-konsekuensi dari perkataan Rabbunallah, ya, dengan keteguhan, ketetapan hati untuk tetap berada di atas dinul Islam ini sampai akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita al-istiqomah, keistiqomahan, dan menutup hidup dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Insya Allah itulah yang akan kita dapatkan dalam kondisi sakaratul maut yang tidak mudah, yang pasti manusia akan mengalaminya. Ya, insya Allah kita akan bisa menjalaninya dengan happy ending, dengan bahagia, bahkan tersenyum, karena turun kepada kita semua para malaikat yang menghibur kita, meyakinkan kita, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, tentu keistiqomahan ini penting. Ya, istiqomah dari kata-kata istaqoma yastaqimu, lurus. Bagaimana kita terus berjalan di jalan yang lurus. Tentu ini bukan hanya kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan husnul khotimah, tetapi sebagai jalan emas kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Insya Allah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang lempeng, orang-orang yang mempeng, ajak, ya, disiplin, komitmen, itu makna yang terkandung dalam istiqomah, insya Allah berhasil. Ya, insya Allah berhasil. Kita itu seringkali ketika punya cita-cita menuju tempat ini, ya,
jalan menuju tempat ini yang membuat kita tidak berhasil adalah seringkali karena belok-belok terus. Ya, baru jalan sebentar udah berhenti, lereng. Ya. Nanti ada godaan kanan kiri, mampir kanan kiri. Ya kalau waktunya cukup menuju ke tempat ini. Karena waktu kita terbatas. Kita semuanya masing-masing punya ajalun musamma. Ajal yang definitif, yang sudah pasti kapan itu terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan. Ya, maka mampir-mampir, apalagi belok. Kalau pas belok kemudian waktu habis. Nah, istiqomah itu adalah bagaimana tetap istiqomah jalan lurus, komitmen untuk menuju titik tadi. Ya, itu menjadi kunci keberhasilan bukan hanya akhirat tetapi yang pasti dunia. Ya, orang-orang yang istiqomah, disiplin, komitmen, ajak, mempeng, totalitas dalam tugasnya masing-masing, insya Allah. Ya, atasan akan melihatnya, teman-teman koleganya akan memberikan apresiasi kepadanya. Siapa-siapa yang dilayaninya, insya Allah bersyukur, berterima kasih, dan tidak ada kebaikan yang hilang. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Pertolongan antum, senyum antum, totalitas antum kepada pasien-pasien itu, ya, insya Allah tidak hilang. Insya Allah tidak selesai hanya dengan antum menerima gaji. Kemudian hilang begitu saja. Tidak. Ya. Kalau ikhlas, kalau diniati sebagai bentuk istiqomah, jalan lurus kita menjalankan amanah, insya Allah Allah akan menggantinya di waktu yang lain. Ya, kita menolong hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita suatu saat. Kalau bukan kita yang ditolong, mungkin anak-anak kita. Kalau bukan kita yang butuh pertolongan, mungkin istri kita atau suami kita atau orang tua kita. Ya, itu sesuatu yang sunnatullah niscaya. Ini satu poin jalan emas yang penting dari sebuah keistiqomahan, bukan hanya akan mengantarkan kita kepada akhir yang baik, happy ending, husnul khotimah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga akan mengantarkan kita menggapai keberhasilan duniawi, termasuk dalam dunia profesional kerja. Ini yang bisa kita sampaikan. Tafadhal, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Barakallahu fikum.